Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Fil khamisati wassalasina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharui bangunannya. Jadi pada saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, bangsa Quraisy merubuhkan bangunan Ka'bah dan merenovasi. Hal ini tidak terlepas dari sailun jarifun, banjir yang menghanyutkan. Maka sebab banjir tersebut, dinding-dinding Ka'bah itu menjadi terbelah, menjadi lemah. Kenapa? Ba'da tauhiniha min harikin kana asabaha qabl. Jadi sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran, dinding Ka'bah terbakar, habis itu terjadi banjir ini, maka semakin rapuhlah dinding-dinding Ka'bah. Maka mereka pun akhirnya memperbaharui atapnya. Akan tetapi Quraisy itu nggak ada yang mau merubuhkan dinding-dinding atau tembok-tembok Ka'bah. Kenapa? Limakaniha fi qulubihim. Karena Ka'bah itu punya tempat di hati mereka, enggak tega itu atau entah gimana lah gitu. Sampai akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah berorasi depan Quraisy itu. Perkataannya simpel. Memang orang jahiliyah itu lucu ya. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Aturidu bihadmi al-islah amil isa'ah. Kalian tuh pengen menghancurkan itu demi kebaikan atau demi keburukan? Qalu balil islah. Ya jelas buat kebaikan lah. Ada itu. Qala innallaha la yuhlikul muslihin. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, sungguh Tuhan itu tidak akan membinasakan atau tidak akan menghancurkan orang-orang yang membuat perbaikan atau kebaikan. Wah, setelah itu baru pada mau. Ini kan logika yang standar ya. Jadi mereka awalnya gak mau merubuhkan karena sayang atau karena sakral. Tapi ketika dikatakan kamu tuh menghancurkan itu untuk membangun lagi, artinya untuk kebaikan atau untuk keburukan? Ya kebaikan lah. Baru pada akhirnya mereka berbondong-bondong kerja bakti ya. Maka dihancurkan itu sampai asas Ismail. Entah asas Ismail itu maksudnya pondasi yang dulu dibangun Nabi Ismail atau apa. Ternyata di asas Ismail itu ditemukan sihafan ya. Sihafan ini nggak usah diartikan, sihafan itu aja. Kalau mau diartikan bisa lempiran, bisa apa namanya, jurnal, ada lembaran atau apa itu. Ditemukan sihafan ini, lalu tidak ada yang bisa membaca, tapi yang ada yang bisa membaca tulisannya itu. Nah, terkait dengan sihafan atau jurnal atau lembaran ini memang sudah adatnya orang-orang yang membangun bangunan yang masyhur, bangunan-bangunan yang terkenal, itu mereka pasti meninggalkan jurnal, meninggalkan lembaran. Kenapa? Liyakunu tadhkiratan lil mutaakhirin bi amalin mutaqaddimin. Supaya orang-orang setelahnya itu tahu tentang amal atau kondisi atau keadaan orang-orang yang terdahulu. Wa qad istaraka ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Wa kana yahmilul hijarata ma'a asrafi Quraisy wa ma'ahu ammuhul Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turut serta dalam pembangunan tersebut ya. Bahkan Rasulullah sendiri pun ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisy, termasuk juga di situ pamannya Abbas. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'u al-hajar al-aswad makanah, summa ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwal dakhil min al-masjid. Kaum Quraisy itu berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak itu yang pertama kali masuk masjid. Nah, ketika sudah hampir kelar kerja bakti merenovasi Ka'bah, cekcok lagi. Cekcok terus kayak. Cekcok merebutkan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Memang ini
sudah menjadi watak orang Quraisy jahiliyah yang suka ribut. Dan cekcoknya itu nggak sekedar adu mulut ya, tapi hampir tersulut perang. Pokoknya ribut aja. Bahkan disebutkan sampai ributnya itu sampai 4 malam. Bukan asanu rajulin fi Quraisyin idza ka Abu Umayyah bin Mughirah. Untungnya ada seorang yang dituakan, seorang tokoh yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, pamannya Khalid bin Walid. Dia berkata atau menengahi, "Ya kaum, la takhtalifu wa hakimu bainakum." Udah woi kaum, jangan ribut-ribut aja, segera putuskan nih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka bersepakat bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Fadharihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Maka sungguh yang pertama kali masuk ke dalam masjid itu adalah Rasulullah. Dan kaum Quraisy semuanya itu pada gembira sampai mereka berteriak berkata, radina bil amin. Kami ridho kepada orang yang terpercaya. Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah. Lalu responnya gimana Quraisy ini? Ternyata responnya senang, tentrem. Setuju semua sampai mereka berkata, hadal amin radina hada Muhammad. Ini orang yang terpercaya, kami ridho kepadanya, inilah Muhammad. Kenapa kamu mereka senang? Memang li'annahum kanu yatahakamuna ilaihi idh kana la yudari wa la yumari. Karena memang mereka suka meminta pendapat Rasulullah SAW dalam perselisihan mereka, dan memang Rasul terkenal itu nggak pernah memecah belah, nggak suka ribut, dan selalu yumari, meninggalkan perselisihan. Jadi memang sosok yang bijaksana Rasulullah terkenal.